wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ponorogo, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, observer, coach, dan coachee. Bersama kami, saya Ika Mar'atus Solihah selaku supervisor, Saya Desi Monika selaku observer. Saya Dwi Sartika selaku coach. Saya Fitri Arina Wijayanti selaku coach. Selamat menyaksikan. Baik Bu Dwi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ika. Bagaimana kabarnya Bu Ika hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Bu Dwi. Lantas Bu Dwi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Ika, saya juga baik-baik. Alhamdulillah diberi kesehatan hari ini. Ya, baik Bu Dwi. Begini, sebelum melakukan proses coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Bu Dwi ya, tentunya. Nah, pertanyaan pertama yang ingin terkait penilaian hari ini, yaitu saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian Bu Dwi pada kali ini. Apakah pada kesempatan kali ini sudah menggunakan alur tirta atau belum? Terus selama proses coaching, apakah Bu Dwi selaku coach sudah memberikan pertanyaan berbobot pada coachee? Dan yang tak kalah pentingnya juga, apakah coachee tersebut sudah ataupun bisa merespon dan menanggapi dari pertanyaan Bu Dwi? Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu Bu Dwi juga harus melakukan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan dan proses kreatif, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu memunculkan kompetensi dari coachee tersebut. Baik Bu Dwi, di sini saya akan melakukan pertanyaan pertama, yaitu kompetensi apa yang ingin Bu Dwi kembangkan selama proses coaching kali ini? Baik Bu Ika, kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baik Bu Dwi, lantas kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Baik Bu Ika. Kompetensi apa yang ingin Bu Dwi kembangkan secara lebih spesifik dalam pelaksanaan coaching kali ini? Baik Bu Ika, kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mendengarkan aktif, Baik. dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee saya. Baik Bu Dwi, langsung saja kita menuju ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana indikator yang Bu Dwi inginkan selama proses coaching kali ini? Baik Bu, yang saya inginkan dalam proses coaching ini nanti yaitu saya ingin coachee saya menemukan solusi dan juga langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Baik, seperti itu ya Bu. Iya Bu. Harapan, terus kompetensi dan indikator yang ingin Bu Dwi inginkan selama proses coaching kali ini. Betul Bu. Baik, terima kasih Bu Dwi untuk waktunya selama pra observasi kali ini. Untuk waktu selanjutnya saya silakan kepada Bu Dwi untuk melakukan proses coaching dengan Bu Rina. Terima Baik. kasih Bu Dwi untuk waktunya ya. Sama-sama Bu Ika, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Bu Dwi. Waalaikumsalam, selamat siang kembali Bu Rina. Oh iya Bu Dwi, apa hari ini Bu Dwi ada waktu? Ada Bu Rina. Sebenarnya saya ada jam olahraga ya, tapi sudah ada Pak Novan tadi. Ada apa ya Bu Rina? Sebenarnya akhir-akhir ini saya memperhatikan Bu Rina sepertinya kurang bersemangat. Iya Bu, betul sekali Bu Dwi. Jadi akhir-akhir ini saya tuh kurang semangat masuk kelas. Hati saya ini juga tidak tenang Bu. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan dan tidak ketenangan hatinya Bu Rina? Kemudian apa Bu Rina harapkan dari hasil pertemuan kita hari ini? Saya berharap dengan pertemuan ini saya mendapatkan ketenangan dan juga solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu Dwi. Baik Bu Rina, semoga kita nanti dapat menemukan solusi dari permasalahan Bu Rina yang menghadapi ya. Nah, sekarang Bu Rina bisa menceritakan kepada saya masalah Bu Rina apa ya? Hari Sabtu kemarin itu loh Bu, dan juga hari Senin saya itu kan mengajar matematika
ya Bu, boleh saya tahu? Jadi anak-anak itu terlihatnya apa Bu ya, bosan dan juga banyak mengobrol dengan temannya dan juga ada yang tidur-tiduran. Nah, selain itu juga ketika saya beri tugas itu nilainya kurang bagus Bu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Kira-kira apa yang membuat anak itu kok tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu Rina lakukan? Kalau saya perhatikan itu kemungkinan yang menyebabkan anak-anak itu kurang antusias itu karena materi yang saya berikan itu terkesan monoton Bu. Jadi murid-murid itu hanya mendengarkan saya ketika berbicara dan menulis. Nah, saya kan cenderung banyak bercerita, jadi saya lebih mendominasi kelas. Oh, seperti itu. Lalu apa yang membuat murid Ibu itu menjadi antusias dalam belajar menurut Bu? Menurut saya anak-anak itu menginginkan pembelajaran yang asik dan juga menyenangkan. Oh, saya juga sependapat ini dengan Bu Rina ya. Menurut Bu Rina, pembelajaran yang asik dan menyenangkan itu seperti apa Bu? Menurut saya pembelajaran yang asik dan menyenangkan itu adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa Bu. Jadi siswa itu aktif di kelas. Nah, selain itu juga ada kegiatan seperti ekspriki dan juga permainan dan juga media atau sumber belajar itu yang beraneka ragam Bu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Lalu terkait tugas yang Ibu Rina berikan kepada murid-murid Bu Rina ya, apa yang menyebabkan nilai anak tersebut berkurang? Kemungkinan tugasnya terlalu banyak dan tanpa media pembelajaran yang menarik tetapi Bu. Kalau boleh tahu Bu Rina, media pembelajaran apa yang Ibu Rina gunakan? Selama ini lebih banyak menggunakan media papan tulis Bu. Menurut Bu Rina, adakah media pembelajaran lain selain papan tulis dan jari tangan? Bu Rina? Menurut saya banyak sekali Bu ya sebenarnya itu. Jadi medianya itu kita bisa menggunakan apa yang ada dalam lingkungan kita Bu, di sekitar kita bisa menggunakan kerikil untuk penjelasan, bisa menggunakan sapu lidi juga dan juga bisa menggunakan kartu bilangan atau membuat media cacat pie Bu. Nah, betul sekali ya Bu Rina, saya juga sependapat dengan Bu Rina ya. Saya yakin Bu Rina nanti jika menggunakan berbagai media pembelajaran, anak atau murid Bu Rina itu juga akan antusias dalam belajar. Ya Bu. Jadi kedepannya rencana Bu Rina untuk menyelesaikan masalah ini apa? Apa ide dan gagasan Bu Rina selanjutnya? Gagasan yang ingin saya lakukan yang pertama saya akan menyusun RPP yang mengasihkan tentunya. Terus saya akan menggunakan sumber dan media pembelajaran yang beragam Bu, dan saya tidak akan memberikan tugas yang terlalu banyak memberat kepada anak-anak. Nah, saya juga akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu, dengan membagi kelompok sesuai dengan belajar minat dengan bakat siswa juga, sehingga murid belajar tanpa terpaksa Bu, dan juga mereka akan enjoy dengan tugas yang saya berikan. Seperti itu Bu. Bagus sekali Bu Rina ya. Mudah-mudahan rencana Bu Rina ini berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya ya Bu Rina, komitmen Bu Rina terhadap rencana Bu Rina ini. Saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan Bu, menggunakan media pembelajaran yang beragam sehingga murid-murid saya dapat memilih sumber belajar sendiri dan juga pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat mereka. Wah, bagus sekali Bu Rina. Saya juga sangat mendukung sekali dengan rencana dan komitmen yang Ibu Rina sampaikan. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan Bu Rina ya Bu ya. Amin. Bu Rina, apa kesimpulan yang Bu Rina dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Kesimpulan yang bisa saya tarik, jadi saya untuk menumbuhkan semangat belajar anak-anak itu harus menyusun rencana pembelajaran yang mengasihkan, menyenangkan kepada murid sesuai dengan bakat dan juga minat murid itu sendiri, dan tentunya tidak memberikan tugas yang memberatkan Bu, dan juga menggunakan media yang beragam, menggunakan media yang ada di lingkungan kita dan mencari sumber-sumber di internet. Seperti itu. Alhamdulillah, sekarang Bu Rina sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Rina ya. Dan semoga rencana atau tanggung jawab yang akan Ibu Rina terapkan nanti semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Dwi atas waktunya. Sama-sama Bu Rina, semangat terus ya Bu Rina ya. Semangat. Terima kasih. Sama-sama. Baik Bu Dwi, tadi Bu Dwi sudah melakukan proses coaching dengan Bu Rina. Nah, sebelum saya tutup, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Dwi ya. Ya Bu Ika.
Baik, hal apakah yang sudah Bu Dwi lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang sudah Ibu lakukan tadi? Baik Ibu Ika, saya sudah melakukan coaching Baik. dengan alur tirta ya Ibu, Ya. yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi, melakukan rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut mampu membantu Kuci dalam menyelesaikan masalahnya dan mencari solusi dari masalahnya. Ya, baik Bu Dwi, terima kasih untuk jawabannya. Menurut saya sebagai supervisor, ketika tadi saya mengamati proses berjalannya coaching antara Bu Dwi dengan Bu Rina, Bu Dwi sudah memberikan pertanyaan berbobot dan tentunya sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu, di mana dari pertanyaan Bu Dwi tersebut tadi Bu Rina bisa memberikan sebuah jawaban dan bisa menemukan solusinya seperti itu. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Bu, yang ingin saya tanyakan pada Bu Dwi, apakah ada hal yang ingin dikembangkan dengan berdasarkan hasil coaching yang telah Bu Dwi lakukan tadi? Iya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami lagi tentang alur tirta sehingga nanti saya dapat melakukan proses coaching kedepannya lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi. Demikian ya Bu, untuk observasi saya kali ini, dan pada pasca observasi untuk hari ini saya tutup. Kedepannya saya berharap dan juga berharap pada Bu Dwi juga untuk melakukan proses coaching lebih baik lagi. Terima Baik. kasih ya Bu Dwi atas waktunya. Sama-sama Bu Ika, terima kasih kembali. Sama-sama.